Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan membahas tentang amalia tahlil 40 hari untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Salman Al-Farisi. Nah, seperti yang kita ketahui, tradisi tahlilan merupakan salah satu amalia yang berkembang luas di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya dalam konteks budaya Islam Nusantara. Tahlilan dilaksanakan sebagai bentuk doa bersama, zikir serta pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Salah satu rangkaian peringatan kematian yang dianggap penting adalah tahlilan 40 hari, yang diyakini sebagai momentum untuk memperkuat doa bagi almarhum serta mempererat solidaritas sosial. Walaupun tradisi ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil-dalil fikih klasik, praktik tahlilan merupakan dasar yang kuat dalam ajaran Islam mengenai doa untuk mayit, sedekah, silaturahmi, dan pertemuan dalam majelis zikir. Karena itu, amaliyah ini menjadi bagian integral dari praktik keagamaan masyarakat Indonesia hingga kini. Dengan berkembangnya berbagai pandangan mengenai tahlilan, maka kajian ilmiah mengenai makna, tujuan, dan tata caranya menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif. Amalia tahlil 40 hari adalah serangkaian doa, zikir, serta pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dilaksanakan pada malam ke-40 setelah seseorang wafat. Tradisi ini berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam budaya Islam Nusantara. Istilah tahlilan merujuk pada kegiatan membaca kalimat tahlil, yaitu La ilaha illallah, yang kemudian disertai rangkaian zikir lain seperti tahmid, takbir, tasbih, solawat, serta doa-doa kebaikan bagi almarhum. Secara historis, tradisi ini tidak ditemukan dalam bentuk yang sama pada masa Nabi Muhammad SAW, namun memiliki dasar umum untuk dalam ajaran Islam tentang doa orang yang sudah meninggal, sedekah atas nama mayit, serta anjuran berkumpul dalam majelis zikir. Oleh karena itu, para ulama Nusantara menyebutkan tahlilan sebagai bid'ah hasanah, yakni tradisi baru yang baik karena dalam bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Walaupun tidak memiliki dalil khusus dalam bentuk nas, tahlilan berlandasan beberapa ajaran umum dalam Islam, diantaranya yaitu anjuran mendoakan mayit. Yang kedua, hadis tentang pahala sedekah untuk mayit. Yang ketiga, anjuran menghadiri majelis zikir sebagai sabda Rasulullah SAW bahwa majelis zikir adalah taman-taman surga. Yang keempat, menurut tradisi ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi, Al-Bantani, dan Kiai Hasyim Asy'ari yang membolehkan kegiatan zikir berjamaah untuk mendoakan almarhum. Tujuan dari amalia tahlilan 40 hari adalah yang pertama itu mengirimkan doa kepada almarhum agar Allah mengampuni dosanya dan melambangkan kuburnya. Yang kedua, menguatkan batin keluarga melalui kebersamaan dengan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, menjaga tradisi keislaman yang penuh nilai kebajikan seperti sedekah, zikir, dan menjamu tamu. Dan yang keempat, membangun solidaritas sosial karena masyarakat terlibat dalam kegiatan yang bersifat gotong royong, menghidupkan ajaran zikir dan doa yang menjadi salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Tata cara pelaksanaan amalia tahlilan 40 hari secara umum. Yang pertama itu, pembukaan dipimpin oleh ustadz atau tokoh masyarakat membaca surah Al-Fatihah dengan niat mengirimkan pahala kepada Rasulullah SAW, para sahabat, ulama, dan almarhum. Dilanjut dengan pembacaan surah Yasin yang dilakukan secara berjamaah untuk memohon kebaikan bagi almarhum. Dilanjutkan dengan pembacaan zikir tahlil seperti pembacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dilanjut dengan pembacaan doa untuk almarhum, yang dimana membacakan doa khusus agar Allah mengampuni dosa-dosa almarhum, melapangkan kuburnya, dan menerima amal kebaikannya. Yang dilanjutkan dengan doa khatmil Quran jika sebelumnya dilakukan hataman bersama. Dilanjut dengan yang cara terakhir yaitu penutup, biasanya diakhiri dengan makan bersama dengan bentuk sedekah dan rasa syukur. Amalia tahlilan 40 hari yang memiliki nilai dan hikmah yang mana nilai yang pertama itu memiliki nilai spiritual, yang ini yakni mengandung zikir dan doa, meningkatkan kesadaran tentang kematian dan pentingnya amal soleh. Yang kedua, nilai sosial, memperkuat hubungan kekerabatan dan kebersamaan, menumbuhkan sikap gotong royong melalui penyelenggaraan acara. Yang ketiga, memiliki nilai edukatif, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya adab, doa, dan kepedulian terhadap sesama, menanamkan penghormatan kepada orang yang telah wafat.
Nah, dapat kita simpulkan, makalah ini membahas tentang amalia tahlilan 40 hari yang merupakan tradisi keberagaman dalam masyarakat Islam Nusantara. Tahlilan 40 hari merupakan bentuk doa bersama, zikir, dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang ditujukan untuk almarhum. Tradisi ini memiliki dasar dan anjuran Islam mengenai doa untuk mayit, sedekah, serta pentingnya majelis zikir. Pelaksanaannya meliputi pembukaan, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, doa untuk almarhum, dan penutupan. Tradisi ini juga mengandung nilai spiritual, sosial, budaya, dan edukatif yang memberikan manfaat bagi keluarga almarhum maupun masyarakat. Dengan demikian, tahlilan 40 hari bukan hanya ritual keagamaan, tapi juga sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat keimanan bagi masyarakat. Hendaknya tradisi tahlilan 40 hari terus dilestarikan dengan memperhatikan nilai keikhlasan dan kesederhanaan. Bagi generasi muda, penting untuk memahami makna tahlilan dengan bagian dari pendidikan akhlak, bukan semata ritual tanpa makna. Tokoh agama diharapkan dapat terus memberikan pemahaman yang benar mengenai tahlilan agar tidak menimbulkan salah pahaman di tengah masyarakat. Bagi keluarga yang berduka, hendaknya menjadikan tahlilan sebagai sarana menguatkan diri dan memperbanyak doa, bukan sebagai beban. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang amalia tahlilan 40 hari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.